Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam taekwondo, dan semoga semua anggota Harimau Sumatera dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat seterusnya, bebas dari segala macam yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Seluruh anggota taekwondo Harimau Sumatera, mohon diperhatikan apa yang saya katakan ini. Karena akhir-akhir ini kita sudah disibukkan, sudah dipusingkan dengan virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan lockdown. Mari kita pahami apa arti dari kata lockdown. Lockdown artinya situasi di mana orang-orang tidak dibolehkan meninggalkan atau memasuki gedung tertentu, atau lingkungan, atau kompleks, atau kota, atau area karena keadaan darurat. Darurat ini bisa karena teror bom di sekitar sekolah, jadi tidak ada yang boleh keluar atau masuk ke sekolahnya. Atau karena kerusuhan, atau karena perang. Tapi sekarang, mayoritas negara-negara di dunia, lebih dari 50% negara di dunia berada dalam lockdown. Dan alasannya adalah karena COVID-19 atau COVID-19. Berkenaan dengan masalah coronavirus, ini sudah lebih dari beberapa bulan, lebih dari 3 bulan, sejak isunya ada. Nah, dan sekarang kita bisa melihat setiap orang membicarakan virus corona. Saya punya 2 alasan kenapa ini perlu diinformasikan, perlu disampaikan, bersuara sekarang. Yang pertama, dunia telah menjadi global. Yang terlebih lagi karena media sosial banyak sekali informasi bertebaran dan sebagian besar darinya entah itu palsu atau berita yang hoax, dan kita menemukan sekarang setiap detiknya, entah itu muslim atau non-muslim, berkomentar tentang virus corona. Dan karena berita palsu di media sosial tentang virus corona COVID-19 ini, dan karena berita palsu yang dibuat berbagai orang, ini menimbulkan kumudaratan daripada kebaikan. Jadi, saya tidak ingin menambahkannya. Jadi ini harus disampaikan supaya tidak menambahkannya. Saya akan memberi kalian contoh, sebagian contohnya saja. Di bulan Januari 2020 yang lalu, ada klip video yang dibuat sebagian orang menunjukkan orang-orang Cina terinfeksi COVID-19, dan mereka menggonggong seperti anjing. Mereka berperilaku seperti binatang. Saya adalah seorang tabib penyembuhan pengobatan tradisional. Makanya saya tahu bahwa ini tidak benar. Karena COVID-19 tidak menyerang otak. Ia menyerang sistem pernapasan. Jadi, ini adalah video palsu yang direkam di waktu yang lain. Tapi dikait-kaitkan dengan virus corona atau COVID-19. Ada orang yang memberikan penanganan untuk virus corona dengan berkata, konsumsilah bawang,
Dan dia memberikan penjelasannya dengan detail. Bagaimana cara memotong bawangnya, bagaimana cara mengkonsumsinya. Dan dia berkata, dalam 20 menit virus corona akan terbunuh di tubuhmu itu. Dan tesnya akan jadi negatif. Semua ini adalah berita hoax, berita bohong, omong kosong. Dan akan menimbulkan mudarat dibandingkan kebaikan kepada masyarakat. Saya akan berikan contoh lagi. Ada seseorang yang mencoba memakai logika. Dan dia menunjukkan di videonya bahwa di botol detol disebutkan seperti ini. Dia menyebutkan bahwa di botol detol disebutkan seperti ini. Lihat. Detol ini memburu virus corona. Ini. Detol ini membunuh virus corona. Dia berkata, lihatlah tanggal manufakturnya 2019. Itu kata mereka, kesimpulannya artinya bahwa detol yang dibuat di Inggris itu sudah tahu tahun 2020 ini virus corona akan menyebar. Kesimpulan mereka seperti itu. Jadi menyimpulkan, itu artinya detol yang dibuat di Inggris, mereka telah tahu bahwa virus corona akan tersebar di tahun 2020 ini. Mereka membuat detol sebelum itu terjadi untuk membunuhnya. Ini berarti segalanya sudah direncanakan. Ini sungguh omong kosong, ini hoax, ini berita bohong. Orang itu bodoh. Dia tidak punya pengetahuan tentang virus corona. Orang itu tidak punya pengetahuan tentang virus corona. Karena virus corona ditemukan pada tahun 1930. Apa yang ada sekarang adalah COVID-19, COVID-19. Ini adalah salah satu jenis dari virus corona. Jadi itulah kenapa kita semua harus berhati-hati. Kita tidak perlu mengambil berita dari media sosial, dari outlet berita, dan menyebarkannya tanpa mengeceknya dulu. Dan saya terkejut sekali bahwa bahkan banyak mubalik, kiai, banyak dai, banyak yang populer. Sebagian dari mereka adalah murid-murid Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Mereka membahas tentang cara menangani virus corona. Pertama, ketika mereka berkata, virus corona ini tidak sama dengan COVID-19. Tidak sama dengan COVID-19. COVID-19 adalah salah satu jenis virus corona yang akan kita bahas nanti. Insya Allah, nanti kita bahas ini. Dan mereka memberikan solusi. Bahkan para kiai ini juga dan ikut-ikutan memberikan komentar. Dan saya lebih kaget lagi. Mereka memberikan solusi atas virus corona. Bagaimana cara mengobati COVID-19 atau COVID-19 yang bukanlah bidang mereka. Dan mereka bahkan bicara tentang aspek Islam yang bukanlah bidang mereka juga. Hampir dari semua mubalik, kiai, atau semua da'i bukanlah fuqaha, bukanlah mujtahid.
dan mereka memberikan instruksi untuk yang adalah fardu. Biarkan para fuqaha atau mujtahid melakukannya. Biarkan mereka fuqaha dan mujtahid saja yang melakukannya, tapi para dai tidak bisa. Nggak boleh. Dan bayangkan, jika Anda salah, apa yang akan terjadi? Ini karena Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika memberikan fatwa, jika kamu berkualifikasi, jika kamu memberikan fatwa yang benar, kamu dapat pahala ganda, 2 pahala. Jika kamu memberikan pendapat yang salah, fatwa yang salah, kamu tetap dapat 1 pahala. Dapat 1 pahala. Tapi jika kamu membahas tentang aspek medis, jika Anda membahas tentang aspek medis yang bukanlah bidang Anda, entah itu benar atau salah, Anda malah akan membuat kerusakan. Ini salah. Karena sekarang sangat sedikit orang di dunia yang tahu COVID-19, yang tahu COVID-19 secara detail. Bahkan saya seorang terapis, pengobat tradisional atau seorang tabib, saya tidak berkualifikasi untuk membahas COVID-19 ini. Hanya sebagian kecil orang seperti virologis, seperti ahli imunologi, mereka yang ahli dalam epidemi, yang ahli dalam virus, hanya spesialisasi kecil dari bidang medis. Merekalah yang berkualifikasi, yang berhak. Jadi, bagaimana bisa seorang dai hanya membaca Quran dan menyebarluaskannya tanpa mengeceknya lagi? Bahkan, jika ini kemudian hari terbukti benar, Anda akan tetap bertanggung jawab. Begitu juga memberikan fatwa bukanlah bidang kita. Biarlah para fuqaha yang melakukannya. Itulah salah satu alasan saya tidak bisa bicara tentang COVID-19. Tapi karena hal yang penting, maka ini perlu saya sampaikan supaya bisa dipahami dan tidak ada lagi pembicaraan tentang virus corona yang tidak benar. Apalagi dari anggota Harimau Sumatera tidak diperbolehkan. Saya akan berbicara beberapa menit tentang virus corona untuk menunjukkan pada kalian bahwa pada kalian tentang perbedaannya. Saya akan berbicara beberapa menit tentang virus corona untuk menunjukkan pada kalian perbedaannya, untuk memberikan informasi. Virus corona telah diketahui orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa virus corona punya banyak spesies. Virus corona ini punya banyak spesies. Ada sekitar 20 spesies virus corona. Nah, kalau perhatikan ini. Ada sekitar 20 spesies virus corona. 20 spesies virus corona. Perhatikan ini. Ya. Dan mayoritas dari spesies ini tidak menginfeksi manusia. Sekali lagi, tidak menginfeksi manusia. Jadi, perhatikan ini juga. Perhatikan. Jadi,
ketika mereka berkata virus corona menimbulkan kerusakan, mereka memberikan info yang salah. Karena mayoritas virus corona tidak menimbulkan kerusakan pada manusia. Mayoritas virus corona tidak menimbulkan kerusakan kepada manusia. Ada 8 spesies yang menimbulkan masalah. 5 dari spesies ini hanya menimbulkan dampak yang sangat minimal kepada manusia. Ada 3 spesies yang berbahaya dan menimbulkan kerusakan parah kepada manusia. Jika Anda membaca, virus corona pertama kali ditemukan di hewan pada tahun 1930. Ini pertama kali ditemukan pada ayam, yang menyebabkan infeksi pernapasan pada ayam. Berikutnya pada tahun 1940, ia juga ditemukan pada tikus. Pada manusia, ini pertama kali ditemukan adalah pada tahun 1960 dan disebut human coronavirus. Dan pertama kali kata human coronavirus muncul di media cetak di media cetak adalah pada tahun 1968 di koran-koran, di majalah tahun 1968. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari 20 spesies dari virus corona hanya 8 yang menginfeksi manusia. 5 diantaranya sangatlah ringan dan tidak menimbulkan masalah besar bagi manusia. 3 diantaranya yang parah. Yang pertama adalah SARS coronavirus. Virus ini tersebar di dunia yang menjadi pandemi pada tahun 2003. Menjadi pandemi tahun 2003. Ia dimulai pada tahun 2002 di Cina dan mulai menyebar luas pada tahun 2003. Dan 2004 adalah yang terakhir. Yang terakhir kalinya terlihat. Jadi SARS coronavirus puncaknya itu tersebar pada tahun 2003. Dimulai pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2004. Setelah itu tidak pernah terlihat lagi, nggak ada kabarnya lagi. Ia utamanya hanya merupakan infeksi saluran pernapasan. Diumumkan sebagai pandemi oleh WHO. Dan yang kedua adalah MERS coronavirus. MERS ini tersebar pada tahun 2012 dan ia menginfeksi sekitar 2.494 orang di dunia. Nah, perhatikan berikut ini. Nah, ini perhatikan ya. Ya, perhatikan seluruhnya ini. Perhatikan pada tahun 2012 ahli virus Mesir Dr. Ali Muhammad Zaki ini mengirim sampel virus. Jadi sekitar 858 orang meninggal karena MERS. Nah, terus ini tersebar sampai di 24 negara dan mereka terus melakukannya.